Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, dan pada kesempatan ini kita masih membahas tentang Khawarij. Kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Khawarij itu adalah ahdasul asnan, jadi umurnya masih relatif muda. Orang kalau umurnya masih muda itu biasanya kurang bisa berpikir jernih, kurang bisa berpikir jauh, ya. Bahkan ada riwayat as-sababu subhatun minal junun. Jadi masa muda itu adalah bagian atau cabang dari kegilaan. Kemudian Rasulullah juga menyebut bahwa orang Khawarij adalah sufahaul ahlam, jadi orang-orang yang bodoh akalnya. Jadi akalnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga kalau ngomong ya sembarangan, kalau bertindak juga ngawur. Pengawuran ini kadang atau bahkan sering mereka lakukan di dalam menafsirkan suatu ayat atau memahami suatu hadis, ya, ngawur mereka. Jadi berhubung masih muda, pikirannya belum bisa jernih, masih ada hawa nafsu, ego, kemudian akalnya juga kurang, sehingga sembrono. Jadi dalam menafsirkan ayat, memahami suatu hadis, mereka sembrono. Bahkan karena kebodohan mereka itu, mereka tidak sadar kalau mereka itu Khawarij dan menuduh orang lain sebagai Khawarij. Padahal orang yang mereka tuduh sebagai Khawarij ini dalam memahami ayat, dalam memahami hadis lebih baik, lebih detail, lebih teliti daripada mereka, ya. Kemudian ciri-ciri Khawarij berikutnya adalah omongan mereka itu seolah-olah adalah omongan dari sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Omongannya manis, enak, meyakinkan, dan dijamin orang yang awam, tidak bisa ngaji, jauh dari pondok pesantren, pasti tertarik, ya, pasti tertarik, ya, itu. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang hadis yang mereka salah paham, ya, sehingga karena kesalahpahaman tersebut mereka menuduh orang lain yang penafsirannya lebih baik sebagai Khawarij, sebagai golongan takfiri, ya, sebagai golongan takfiri. Dan yang dituduh sebagai Khawarij kah, atau neo Khawarij, atau Khawarij gaya baru, atau takfiri, ya sabar saja, tidak usah terpancing, tidak usah sakit hati. Namanya juga anak muda yang sufahaul ahlam, jadi mohon dimaklumi, ya, mohon dimaklumi. Cuma sebagai orang yang
bisa memahami ayat atau hadis dengan pemahaman yang lebih baik, itu punya kewajiban untuk menyampaikan mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat, mana yang lebih tepat. Oke, ini kita sengaja ambil dari suatu kitab ya yang bernama Riyadhus Shalihin. Memang kita sengaja ambil itu ya. Jadi kita tampilkan dengan kitab klasik ya, dengan kitab klasik. Cuma di sini hadis ini adalah muttafaqun alaih. Jadi hadis dari Bukhari dan Muslim ya. Kita ambil dari kitab yang klasik, ulama yang sudah lama meninggal. Harapannya biar tidak ada tendensi apapun dari siapapun. Jadi harapannya kita fair di sini. Jadi ilmiah secara keilmuan, ya, secara transparan. Nah, ini bisa dicek di kitab Sahih Bukhari juga ada, Sahih Muslim juga ada. Nah, di sini tertulis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Nah, kita kenalkan dulu Usamah bin Zaid. Ini istilahnya adalah cucu angkat dari Rasulullah. Jadi Zaid ini adalah Zaid bin Harisah yang kisahnya juga diabadikan di Al-Quran ya, tentang Zaid yang menceraikan istrinya Zainab binti Jahsin. Kemudian Zainab dinikah oleh Rasulullah. Jadi boleh seseorang itu menikahi seorang wanita bekas atau mantan istri dari anak angkatnya. Oke. Lah, Zaid bin Harisah ini punya anak namanya Usamah. Ini umurnya masih muda, kurang lebih ya antara ya 17-18 lah. Jadi di usia 18 tahun Usamah ini sudah memimpin pasukan perang. Kenapa tidak bisa dipastikan? Zaman dulu kan ya nggak ada akte, itu aja. Qala ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal furaqati min Juhainah. Jadi kami ini adalah tentara yang dikirim oleh Rasulullah menuju tanah Furaqah. Tanah Furaqah ini saat itu dikuasai oleh orang-orang Juhainah. Fasobbahna al-qauma ala miyahihim. Kami tiba di tanah Furaqah. Di tanah Furaqah menjumpai kaum Juhainah. Itu di waktu pagi kami langsung menuju tempat pengambilan air. Ya, tempat pengambilan air. Ya. Nah, pada saat mereka tahu kedatangan kami, mereka langsung teriak-teriak kabur gitu aja, melarikan diri. Ya, kemudian kami berusaha mengejar.
falahiktu ana wa rajulun minal ansor rajulan minhum. Terus kami bisa menyusul, ya, kami itu adalah Usamah dan orang Ansor, menyusul menangkap salah satu di antara orang Juhainah itu. Falamma ghasainahu, ketika kami sudah menguasai si rajul itu, kami tangkap. Qala la ilaha illallah. Nah, kok mau kami bunuh itu, si rajul itu mengatakan la ilaha illallah gitu. Fakafa anhu al ansori. Nah, teman saya si Ansor ini, dia sudah diem saja, tidak meneruskan untuk bunuh atau gimana, ndak, dia diem aja. Wato'an tuhu birumhi hatta qata'tuhu. Kalau aku, walaupun dia ngomong la ilaha illallah, tetap aja tak tusuk pakai tombak sampai mati orangnya, tak bunuh itu, ya. Padahal sudah ngomong la ilaha illallah. Kalau teman saya si Ansor berhenti dia. Kalau aku tak tusuk pakai tombak sampai mati. Ceritanya seperti itu. Falamma qadimna al-Madinah balagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, setibanya kami di Madinah, peristiwa tersebut kabarnya sampai kepada Nabi. Itu loh, Nabi Usamah nangkep orang, setelah ketangkep orangnya bilang la ilaha illallah, tapi oleh Usamah tetap ditusuk gitu aja. Faqala li ya Usamah, aku tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Lalu Nabi memarahi aku, itu ceritanya. Wahai Usamah, kenapa kamu membunuh dia? Sementara dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Terus qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidzan. Anu Rasul, itu dia bilang la ilaha illallah itu kan hanya karena takut saya bunuh. Hanya takut saya bunuh itu Rasul, itu kan. Faqala aqatal tahu ba'dama qala la ilaha illallah. Lalu Nabi bilang lagi ke saya, apa kamu bunuh dia? Oh, dia loh sudah ngomong la ilaha illallah. Ya. Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Itu diulang-ulang, Rasul bilang seperti itu, diulang-ulang terus sampai aku sumpek istilahnya, sampai aku berangan-angan aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Artinya kalau si rajul itu tak bunuh, keadaanku masih kafir, itu justru malah tidak masalah, ya kan. Habis itu aku syahadat masuk Islam, tidak masalah. Ya, berhubung ya aku sudah Islam, terus dia ngomong la ilaha illallah tak bunuh, akhirnya ya ini dipermasalahkan oleh Nabi, itu kan. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qatalta. Apakah dia mengatakan la ilaha illallah terus kamu bunuh? Istilahnya seperti itu. Dia kan sudah ngomong la ilaha illallah, tapi kenapa kok kamu masih tetap aja bunuh dia? Ya. Qultu ya Rasulullah innama qolaha khaufan minasilah. Wahai utusan Allah, dia ngomong seperti itu kan
hanya takut dari pedang saja Rasul. Ya, takut dari pedang itu Rasul. Bukan karena apa-apa. Lalu Rasulullah mengatakan, afala sakokta an qalbi hatta tak lama akolaha amla. Apa kamu enggak membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya, sehingga kamu tahu betul 100% dia ngomong itu lahir batin apa enggak. Kenapa kok langsung kamu bunuh? Kenapa kok enggak kamu belah dadanya dulu? Sehingga kamu tahu persis dia ngomong itu lahir batin apa enggak. Famazala yukarriruha hatta tamanna itu ani aslam tu yauma idin. Nabi bilang seperti itu terus sampai aku berharap aku baru masuk Islam hari itu. Kemarin-kemarin pas bunuh si orang itu aku belum Islam. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah masalah afala sakokta an qalbi. Apa kamu tidak membelah dadanya? Ya, ini kalau dipikir ya, kalau si rojul itu, si laki-laki Juwainah itu dibelah dadanya, ya malah mati. Ya kan? Jadi kenapa tidak kau belah dadanya dulu, sehingga kamu tahu dia ngomong la ilaha illallah itu lahir batin apa enggak. Ini bukan kok Nabi menyuruh si Usamah membelah dadanya betulan, itu enggak. Ini ya. Nah kalau dibelah dadanya betulan, ya orang Juhainah tersebut ya malah mati. Itu kan. Jadi arti dari afala sakokta an qalbi kata tak lama akolaha amla, itu artinya gini loh Usama, kalau seseorang itu sudah mengatakan la ilaha illallah, ya itu kamu cari bukti dulu, ya cari bukti la ilaha illallah itu yang diucapkan itu bener apa enggak. Itu loh. Memang orang Juhainah ini meragukan memang, ya. Jadi statusnya abu-abu, ya statusnya abu-abu. Jadi Nabi pun sebenarnya tidak yakin kalau si rojul ini ngomongnya lahir batin. Jadi Nabi pun sebenarnya tidak yakin kalau orang Juhainah ini ngomongnya lahir batin. Nabi pun masih ragu. Seandainya Nabi yakin kalau si Juhainah ini ngomongnya lahir batin, tentunya Usamah dikisos, ya kan? Tapi nyatanya kan enggak. Nyatanya kan enggak. Enggak ada riwayat habis itu Usamah dikisos atau didenda 100 onta, enggak ada. Ya, itu menandakan bahwa si laki-laki Juhainah ini posisinya abu-abu, masih abu-abu, itu loh, ya belum dipastikan kalau dia itu Islam, walaupun sudah mengatakan la ilaha illallah. Karena apa? Dia mengatakan la ilaha illallah, kondisinya itu kecepit, kepepet dia. Kalau misalkan Nabi memastikan bahwa laki-laki Juhainah itu mengucapkan la ilaha illallah itu lahir batin,
pasti Usamah bin Zaid dikisos atau minimal bayar denda. Tapi nyatanya kan enggak, ya. Sehingga pengertian dari afala sakokta an kolbi kata tak lama akolaha amla itu artinya adalah kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, hendaknya kamu menahan diri, ya. Cari bukti-bukti dulu, ya. Cari bukti-bukti dulu, ya. Cari bukti-bukti dulu yang eh, bisa membuat kamu yakin ini orang Islam betulan atau orang kafir yang pura-pura masuk Islam agar tidak dibunuh. Kalau sudah ada bukti ini orang Islam betulan, ya sudah, kamu tidak boleh bunuh dia. Dia pun tidak boleh bunuh kamu. Tidak boleh bunuh kamu. Berarti aman. Tapi walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata kelakuannya buruk, ya. Jadi dari cerminan perilakunya kok kok kayaknya nipu ini, ya sudah, ya, bisa disikat itu, gitu loh. Dan pendapat saya ini diperkuat dengan penafsiran surat An-Nisa ayat 60, ya, tentang Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab yang membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak ridho dengan hukum Allah Rasul, ya. Ayatnya alam taro ilal ladzina yasumuna annahum amanu dan seterusnya. Dan ini nanti insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jadi walaupun orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi secara praktek kehidupannya kok ternyata tidak ridho dengan hukum Allah Rasul, itu bisa dibunuh. Dan itu madhabnya Umar bin Khattab. Kalau saya misalkan dengan pendapat saya ini dikatakan khawarij atau takfiri misalkan, seharusnya orang yang mengatakan seperti itu juga berani menuduh Umar bin Khattab sebagai takfiri atau khawarij. Karena saya menafsirkan ini, hadis ini, menggunakan surat An-Nisa, ya. Di situ ada orang Yahudi dan orang munafik. Jadi munafik di sini kan dia sudah mengatakan la ilaha illallah, sedang bermasalah. Orang Yahudi maunya datang ke Nabi Muhammad, ternyata si orang munafik itu maunya datang ke Ka'ab bin Ashraf, orang munafik. Pada akhirnya datang ke Nabi Muhammad, dihukumi oleh Nabi Muhammad. Si orang munafik ini, dia ya sudah mengatakan syahadat, ya, tidak ridho dengan hukumnya Nabi Muhammad, lalu datang pada Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab ya tidak kelamaan, langsung dibunuh gitu aja, gitu ya. Jadi jangan ceroboh dalam menafsirkan ayat atau dalil, ya. Jadi di sini, ya, di ini, ya, Nabi sendiri itu masih belum yakin kalau si laki-laki Juhainah itu Islam, ya kan.
Tapi secara lahiriah dia mengatakan la ilaha illallah. Gitu loh. Masalahnya kan itu. Ya kan? Bukti kalau Nabi belum yakin kalau laki-laki Juwainah itu Islamnya betulan, walaupun sudah mengatakan la ilaha illallah, adalah Usamah bin Zaid tidak dikisos. Ya, tidak dikisos. Cuma nanti di akhirat memang Usamah bin Zaid ini masih ada urusan ini nanti. Ini la ilaha illallahnya si laki-laki Juhainah ini lahir batin apa enggak, kan gitu kan. Jadi hukum itu tidak bisa ditegakkan di atas sesuatu yang belum pasti. Ya, kalau masalah Usamah bin Zaid membunuh si laki-laki tersebut itu sudah pasti, sudah pasti. Ya, memang Usamah bin Zaid pelakunya, pelaku penusukan itu. Tapi keislaman si rojul, si laki-laki Juwainah kan belum pasti, ya kan? Sehingga Usamah bin Zaid tidak bisa dikisos, ya, tidak bisa ditarik denda. Lah, ketidakpastian dari si laki-laki yang dibunuh oleh Usamah, lah ini dikembalikan kepada Allah. Seperti babnya ini di Riyadhus Shalihin, babnya tertulis babu ijra'i ahkamin nas alat dohir wasaro'iruhum ilallah ta'ala. Itu jadi menghukumi manusia secara lahir, secara lahiriah Usamah membunuh. Tapi si rojul, si laki-laki yang dibunuh ini belum bisa dipastikan keislamannya, karena dia mengucapkan la ilaha illallah karena kepepet. Ya, jadi yang disayangkan oleh Rasulullah, kenapa Usamah tidak cari bukti dulu? Si rojul itu, si laki-laki itu ngomong la ilaha illallah itu lahir batin atau sekedar pura-pura? Itu ya. Kenapa langsung kamu bunuh? Kok kamu tidak berhenti cari bukti dulu? Kalau terbukti dia lahir batin, kamu lepaskan. Kalau terbukti dia bohong, kamu bunuh, enggak apa-apa. Itu loh, maksudnya seperti itu. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.